Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Lima Khalid bin Walid? Alhamdulillah, setelah 4 hari kita liburan, hari ini hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 kita berjumpa lagi dalam pelajaran online. Mudah-mudahan anak-anak senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan semangat dan kebahagiaan ya. Baik, sebelum kita awali belajar kita hari ini, seperti biasa kita selalu membaca doa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan dan bermanfaat untuk di masa depan ya. Ista'iddu hab irfa yadana da'u khusyu'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa hari ini. Insyaallah bincang-bincang pagi ini Ustazah akan membahas tentang adab berbicara ya. Anak-anak, ada beberapa adab dalam berbicara ya. Adab kita berbicara kepada seseorang, kepada orang lain, kepada orang tua, kepada siapapun harus memperhatikan adab-adabnya. Jangan sampai lisan kita mengucapkan kata-kata yang tidak sopan atau bahkan sampai menyinggung perasaan orang lain ya. Adab yang pertama adalah semua pembicaraan harus kebaikan ya. Jadi apapun yang kita bicarakan insya Allah adalah tentang kebaikan ya, tidak boleh tentang keburukan, baik itu keburukan diri sendiri maupun keburukan orang lain ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata baik atau lebih baik diam gitu ya. Jadi ketika kamu dalam keadaan emosi, kemudian kamu khawatir mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka lebih baik kamu diam dulu ya, tahan diri kamu untuk tidak berbicara. Kemudian yang kedua adalah berbicara harus jelas dan benar ya, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu an bahwasanya perkataan Rasulullah SAW itu selalu jelas sehingga bisa dipahami oleh semua yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kalau kita berbicara kepada seseorang tuh harus jelas, benar ya. Gak boleh suaranya dikecil-kecilin atau suaranya dimanja-manjain atau suaranya disamar-samarin. Jadi harus jelas gitu ya, sehingga orang yang mendengarkan pembicaraan kita itu menjadi paham ya. Kemudian yang ketiga adalah seimbang dan menjauhi bertele-tele ya. Jadi kalau bicara itu kata-katanya tuh tersusun yang rapi gitu ya, jangan bertele-tele gitu ya, jangan terlalu panjang sehingga orang bingung menyimpulkan apa sih yang kita bicarakan gitu ya. Di sini dalam hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya orang-orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku nanti di hari kiamat ialah orang yang banyak omong dan berlagak dalam berbicara. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui arti asar sarun dan mutasyaddiqun. Lalu apa makna al-mutafayikhun? Maka jawab Nabi SAW, orang yang sombong gitu ya. Jadi kita kalau bicara nggak boleh bertele-tele gitu ya, nggak boleh panjang lebar gitu ya, sampai akhirnya orang yang mendengarkannya malahan bingung kamu ngomong apa sih gitu ya. Nah kemudian yang keempat adalah menghindari banyak berbicara karena khawatir membosankan yang mendengar, sebagaimana dalam hadis riwayat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Wa'il
Ya, eh, adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an senantiasa mengajari kami setiap hari Kamis. Maka berkata seorang laki-laki, "Wahai Abu Abdurrahman," gelar Ibnu Mas'ud, "seandainya Anda mau mengajari kami setiap hari." Maka jawab Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku memenuhi keinginanmu. Hanya aku khawatir membosankan kalian. Karena aku pun pernah meminta yang demikian pada Nabi SAW dan beliau menjawab, khawatir membosankan kami." Itu ya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi kita tidak boleh sering-sering berbicara gitu ya, gantian berbicaranya sama orang. Kita juga harus belajar mendengarkan orang lain. Jangan kita terus yang mau didengarkan ya. Khawatir orang yang mendengarkan kita menjadi bosan. Maka sesekali kita bergantian ya dengan lawan bicara kita. Jadi mereka yang berbicara, kita yang mendengarkan gitu ya. Anak-anak, untuk hari ini 4 dulu ya adab berbicaranya. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Bincang-bincang pagi kita masih dalam adab berbicara yang selanjutnya gitu ya, karena ini ada beberapa poin yang penting yang harus saja sampaikan dalam berbicara. Jadi terutama nih kita berbicara di chatting WA atau di Zoom ya, atau di Google Meeting. Nah, kamu tuh dalam komen-komennya itu harus diperhatikan juga ya. Jangan bicaranya asal-asalan, bicaranya tidak sopan gitu ya. Walaupun belajar daring, belajar online, tetap ya ada bicaranya harus diperhatikan gitu. Jangan sampai chattingan-chattingan kita atau komentar-komentar kita kata-katanya kasar ya, tidak pantas untuk dibaca gitu ya. Mungkin dari saja itu dulu. Selamat belajar, tetap istiqomah, mandiri, ikhlas, semua karena Allah. Salam sayang penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.